Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kajian praktikum kami di suku Baduy dengan aspek analisis ekonomi lokal dan potensi penghidupan. Mari kita mulai. Jadi kampung adat Baduy sendiri itu merupakan kampung yang dihuni oleh suku Baduy yang terletak di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang dimana di kampung ini itu memiliki banyak potensi sumber daya alamnya dan juga masih kental gitu akan adatnya. Nah, ada bermacam-macam gitu ya potensi yang karena keunggulan tersebut itu tuh memiliki banyak potensi dari segi ekonominya. Yang pertama tuh misalkan dari penjualan sumber daya alamnya maupun hasil-hasil kearifan lokal di kampung tersebut. Nah, diharapkan gitu ya dengan adanya ini tuh karena potensi tersebut gitu ya timbul ide dari kami untuk membuat untuk memajukan ekonomi Kampung Baduy dengan membuat semacam open trip di Kampung Baduy dan juga membuat body store yang menjual berbagai keberagaman hasil yang dihasilkan di Kampung Baduy. Nah, untuk metode praktikum kami sendiri dimulai dari penentuan topik dan tema. Kemudian kami membuat peta AOI untuk akuisisi data di Avenza. Kemudian kami ke lapangan untuk akuisisi data. Selanjutnya ada pengolahan. Dan dari pengolahan tersebut kemudian output kami adalah peta kreatif gitu. Ada juga peta yang seperti biasanya. Kemudian dianalisis dan dilaporkan. Dari mind map sendiri, dari mulai perancangan kami, itu ada ekonomi berkelanjutan, mata pencarian, dan sumber daya alam yang tersedia. Kemudian dikembangkan menjadi pariwisata, perdagangan, dan pertanian alami yang memiliki produk-produk yang akan nantinya dijual melalui pemanfaatan teknologi digital seperti perdagangan online dan di sosial media. Ya baik, di sini ada teknik dan analisis pengumpulan data juga dari kelompok kami yang melakukan. Yang pertama, melakukan survei terlebih dahulu kepada ekonomi rumah tangga yang ada di Baduy, di mana kita memperoleh untuk menyajikan gambaran secara kuantitatif dengan pendapatan yang ada di sana, komoditas unggulannya apa saja yang ada di sana, sehingga ada pola konsumsi masyarakat juga yang dapat kami catat. Kemudian yang kedua adalah melakukan wawancara kepada pelaku industri lokal seperti pedagang-pedagang di sana. Kemudian menggali informasi juga terkait praktik ekonomi tradisional yang ada di Baduy itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada observasi lapangan untuk melihat di mana aktivitas ekonomi pada lokasi kajian yang kami lakukan. Kemudian yang keempat ini ada melakukan pengumpulan data sosial secara menggunakan GPS untuk memperoleh titik koordinat. Kemudian teknik analisis data yang kami lakukan di sini ada yang pertama melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap data-data yang sudah dikumpulkan. Kemudian data-data tersebut merupakan data koordinat UMKM yang telah dibersihkan dari segala aspek. Kemudian kami modelkan di ArcGIS-Pro. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai dan bertanya lebih lanjut kepada salah satu pelaku ekonomi lokal di Kampung Adat Baduy, yaitu pengrajin tenun yang bernama Ibu Yuda. Berdasarkan penuturan beliau, kain tenun umumnya diproduksi dalam berbagai ukuran. Nah, untuk harga satu tenun ukuran kecil itu berkisar di angka Rp25.000. Sedangkan untuk tenun besar itu sekitar Rp500.000. Nah, untuk produksi tenun kecil itu umumnya menghasilkan satu buah dalam satu kali pembuatan. Jika jumlah produksi dibawa keluar kampung Baduy untuk dijual, pendapatannya dapat mencapai sekitar Rp150.000 per harinya. Bahan baku benang yang diperoleh, bahan baku benang yang diperoleh itu berasal umumnya dari Bandung gitu. Sementara untuk pada zaman dahulu itu pernah tersedia di daerah setempat Kampung Baduy. Nah, kebetulan yang pertama kita menemukan pengrajin alat tenun gitu ya.
Beliau bernama Pak Anarja. Nah, untuk harga seperangkat alat tenunnya itu dibanderol dengan harga 2 juta. Dan kebetulan beliau juga sudah membuat alat tenun dari umur 14 tahun. Nah, untuk tantangan itu sendiri, kata Pak Anarja, yaitu konsumennya sendiri karena banyak ya keinginan dan variatif yang mereka pengen gitu. Nah, yang kedua, kita menemukan penjual kain tenun gitu dan oleh-oleh khas Baduy. Nah, untuk nama narasumbernya itu Pak Ano. Nah, si Pak Ano itu biasanya untuk bahan benangnya itu beli dari luar gitu. Dan beliau juga selain menjual oleh-oleh dan kain tenun, beliau juga menanam pohon albasia gitu. Yang panennya tuh 5 tahun sekali. Nah, selain itu kami juga bertemu dengan petani aren gitu ya. Nah, narasumber kami itu bernama Pak Saidang, yang dimana tuh beliau membuat aren. Selain itu ada juga kerjaan sampingannya yaitu berdagang gitu ya, kayak warung gitu, dan juga menjual ya souvenir. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami itu untuk pembuatan aren itu sendiri itu sekali pembuatan itu tuh menghasilkan sekitar 10 batok, yang dimana 10 batok gulanya itu tuh per satu batoknya itu dihargai dengan Rp10.000, yang sistem penjualannya itu dikumpulkan di tengkulak. Nah, untuk penghasilannya sendiri itu tuh kalau dirata-ratakan itu untuk hari-hari biasa itu sekitar 100 sampai 150, sedangkan untuk hari libur atau hari weekend itu tuh hingga bisa mencapai di 200.000. Nah, dari penghasilan tersebut itu tuh mencukupi gitu untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Pak Saidang ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengrajin atau pembuat atap rumah, yang dimana atap rumah sendiri ini itu tuh dibuat dari daun kirai, yang atap ini tuh dijual berikan di sesama kampung desa di kampung Baduy, baik itu yang berada di kampung yang sama ataupun berbeda kampung, yang penting masih masih di perkampungan Baduy. Nah, untuk kayak apa ini tuh kayak keuntungannya tuh sebenarnya dari penjual itu tuh cukup banyak gitu ya. Hanya saja gitu terdapat beberapa kendala seperti bahan bakunya itu harus menunggu pohonnya itu bisa terlebih dahulu, dan juga untuk pemesanannya itu sendiri tuh baru ada ketika orang membangun rumah yang itu tuh tidak dilakukan di waktu bebas gitu. Oke, jadi berikut ini adalah peta aktivitas ekonomi Desa Kadekes. Jadi di peta ini itu menampilkan titik-titik sebaran aktivitas ekonomi yang ada di Desa Kadekes Baduy. Nah, data yang kami peroleh ini didapat melalui jadi selama di Baduy, selain melakukan wawancara, kita juga melakukan plotting lokasi aktivitas ekonomi yang ada di sana menggunakan Avenza Maps, sehingga menghasilkan peta seperti berikut. Next. Jadi dari titik-titik lokasi aktivitas ekonomi yang ada di Baduy, di sini kita mengkategorikan 3 kategori aktivitas ekonomi yang ada di sana, yaitu terdiri dari kerajinan, perdagangan, dan pertanian. Gitu. Untuk kerajinan sendiri ini contohnya seperti tadi ada kerajinan alat, kerajinan kain tenun yang ada di sana. Kemudian untuk pertanian di sana banyak petani gula aren, kemudian ada kencur dan lain sebagainya. Kemudian untuk perdagangan sendiri di sini terdiri dari orang-orang yang menjual souvenir dan makanan ringan. Nah, kemudian data-data tersebut kita tampilkan melalui peta, yaitu berupa peta kreatif aktivitas ekonomi Desa Kadekes Baduy. Baik teman-teman semuanya, ini merupakan output atau visualisasi berupa infografis dari seluruh rangkaian strategi dari kelompok 1 dengan aspek pengembangan ekonomi lokal dan potensi penghidupan. Bisa sedikit diperlebar nggak? Nah, ini poster yang pertama yakni perencanaan Baduy Store. Perencanaan Baduy Store sendiri yaitu sebuah platform offline sebetulnya yang akan direncanakan dibangun untuk
menjual gitu berbagai produk unggulan yang ada di suku Baduy ini. Nah, kemudian apa saja sih yang akan dipasarkan gitu? Yang pertama ada berupa alat kerajinan, yaitu kerajinan tenun, kerajinan tangan dan sebagainya. Lalu ada hasil alam seperti madu, durian, kencur dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana teknisnya dalam memasarkan produknya? Itu terdapat dua teknis. Yang pertama penjualan secara offline, kemudian yang kedua berjualan melalui platform online. Lanjut ke bawah. Nah, ini terdapat 3 teknis juga gitu. Yang pertama pengelolaan produk, seperti jika pada saat kita menjual hasil alam begitu, maka perlu dikelola agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ada teknik produksi, yakni menjual produk dan seluruh elemen penjualan hanya melibatkan warga lokal, tidak ada campur tangan dengan warga luar Baduy gitu. Lalu yang ketiga ada strategi pemasarannya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada 2 teknis, yakni offline dan melalui platform digital. Poster selanjutnya. Nah, ini ada Trip to Baduy. Kami menawarkan apa ya istilahnya open trip begitu ya dari pihak kami gitu yang sudah direncanakan. Harga yang sudah kami rencanakan itu 375.000 per orang dengan benefitnya yaitu tour leader yang sudah berpengalaman, lalu ada pemandu lokal, paket makan siang, dokumentasi selama perjalanan di suku Baduy, lalu belajar budaya lokal seperti itu. Berdasarkan seluruh pemaparan sebelumnya, kami menarik kesimpulan. Pertama, aktivitas ekonomi Baduy itu bersumber dari alam dan keterampilan tradisional, yang mana terkait pencarian seperti bertani, rumah, kemudian menenun, membuat gula aren, mengolah hasil hutan, itu menunjukkan bahwa perekonomian itu masih sangat berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan dan tradisi yang turun-temurun. Kemudian sebaran aktivitas ekonomi itu mengikuti pola ruang adat dan jalur wisata di sana. Hal ini dapat dilihat dari peta spasial yang menunjukkan titik-titik perdagangan yang terkonsentrasi di jalur wisata, sedangkan produksi tenun dan kira itu berada di permukiman yang umumnya sebagai aktivitas keluarga. Nah, strategi yang kami tawarkan yaitu kedepannya itu terdapat penawaran berupa open trip to Baduy serta pembangunan Baduy Store untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang ada di sana. Sekian dari kelompok kami. Semoga dari hasil yang telah kami dapatkan dapat memberikan manfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.